Baik adik-adik, kita akan lanjutkan pembahasannya. Kali ini kita akan membahas kuis ya, kecerdasan tiruan kemarin ya pada tanggal 30 Mei ya tentang pencarian DFS dan BFS ya dengan pohonnya seperti ini. Nanti pohon ini akan digantikan oleh NIM adik-adik ya. Jadi sudah dijelaskan dari A, B, C, D, F, G, H ini digantikan dengan NIM dengan terurut. Setelah itu P dan R digantikan oleh presensi adik-adik. Ya, setelah itu X digantikan 20, T dan L digantikan dengan kode prodi adik-adik ya. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 10 itu merujuk pada pohon ini ya. Oke, baik. Mengambil ini nilainya 80 ya. Ini atas nama Henrikus Figueroa ya, nilainya cukup baik. Kita mulai nomor 1. Gambar di atas adalah representasi pengetahuan dalam bentuk apa ya? Sudah jelas pohonnya karena di sini kata pertama dari kalimat ini juga pohon ya. Pohon. Kita lihat ada beberapa yang menulis graf ya. Itu salah ya. Kalau graf itu memiliki siklus ya. Oke, yang nomor 2. Jumlah langkah pencarian DFS pada simpul dari simpul A ke X ada berapa? Ini dijawabnya 9 salah ya. Harusnya 10. Kita cek ya. Di DFS ini ya, jumlahnya kalau kita mulai ya di antrian berarti dia mulai dari root sampai ke goal state. Jadi, kalau kita hitung dengan DFS berarti hitung simpul-simpul yang akan dicek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sebenarnya ada 10 ya. Jawaban yang betul 10. Oke, kita langsung saja membahasnya bagaimana langkah-langkah pencarian di DFS menggunakan NIM yang ini ya. 08120008 ya, nomor presensinya 05 ya. Jadi ini pencarian mendalam ya. Mendalam. Jadi dia akan mencari sampai simpul-simpul terdalam baru dilakukan backtracking. Oke, pertama dia cek rootnya. 1 tidak sama dengan 20, maka 1 digantikan oleh anak-anaknya. Jadi 8 dan 1. Selanjutnya dicek 8 tidak sama dengan 20 juga. Ya, maka 8 akan digantikan oleh anak-anak. Jadi ditempatkan di depannya. Jadi semacam dia menginsert hingga 1 dia akan tergeser ke belakang ya. Nanti secara algoritma adik-adik pasti belajar di struktur data mengenai bagaimana menginsert, bagaimana memindahkan ya suatu apa namanya simpul atau suatu antrian tertentu. Nah, setelah itu dilakukan cek lagi ya, 2 tidak sama dengan 20, maka anak dari 2, 80 ini menggantikan 2 dan ditempatkan di depan ya, dari antrian. Jadi 80, 0 dan 1 tergeser. Selanjutnya dicek lagi 8 tidak sama dengan 20, maka anak dari 8. Ternyata tidak ada anak lagi, maka dilakukan backtracking. Baik, diceklah di sebelah kanannya ini 0 tidak sama dengan 20 ya. Nah, anak dari 0 tidak ada, dia backtracking lagi ke atas dan mencek 0 yang ini. 0 tidak sama dengan 20 ya. Maka anak dari 0 ya, akan menggantikan 0. Anak dari 0 yaitu 5. 5 dicek tidak sama dengan 20 ya. Maka dia akan backtracking ya sampai ke 1. Dicek lagi ya. 5 tidak ada anak ya, di backtracking. 1 apakah sama dengan 20?
tidak sama, maka anak dari 1 ya, yaitu 0, 0, 0, 0. Setelah itu yang kiri, 0 yang kiri tidak sama dengan 20, maka digantikan oleh anaknya. Anaknya dari 0 yaitu 20 ditempatkan di sini dan 0 di belakang. Selanjutnya 20 sama dengan 20. Jadi dia sudah mencapai yang namanya goal state di langkah ke 10 ya. Kalau Pak Cek Ribeiro punya ya di apa ini salahnya di antrian yang ke-9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8 ya. 8 ini kan sudah 1 ya. Anak dari 1 ya 0, 0. Harusnya di sini 0 dan 0 ini menggantikan 1. Setelah itu baru anak dicet 0, anaknya 0 per 20. Jadi ada satu langkah yang tertinggal. Kira-kira itu mengenai DFS. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jumlah langkah pencarian DFS dan BFS jika pencarian dari simpul APX ada berapa? Nah, di sini jawabannya betul. DFS lebih banyak dari BFS. Kita cek ya. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa DFS ada 10 langkah. Nah, sekarang kita cek yang BFS. Ternyata BFS ada 11 langkah ya. Kalau secara singkat kita bisa hitung jumlah node-nya sebelum sampai 20 ya. Dia pencarian melebar jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi pasti ada 11 langkah. Dengan antriannya seperti ini ya, kita akan bahas lanjut lagi ya. Oke, kita lanjutkan berikut ya. Jadi ini lebih banyak DFS ya dibandingkan DFS. Jika menggunakan antrian, maka antrian paling banyak pada DFS ada berapa? Ini jawabannya betul 4 ya. Kita cek apa betul pada langkah keempat itu antrian DFS-nya lebih banyak. Ya, ini ya. 4. Ternyata betul ya. Pada antrian keempat ya ada 4 antrian di sini. Dan dia yang paling banyak dan antrian paling banyak. Maka jawaban yang benar adalah 4. Nomor selanjutnya, jika dengan menggunakan antrian, jumlah antrian paling sedikit pada DFS. Jadi yang paling banyak sekarang yang paling sedikit kita cek ya. Ternyata yang paling sedikit itu pada langkah ke 1 dan langkah ke 8. Jawaban benar 1 dan 8. Yang ini Ribeiro punya 1 dan 2 ya, masih keliru ya. 1 dan 2 itu satunya 1, 2-nya 2. Ya. Tapi lebih sedikit yang 8 ya. Oke, selanjutnya jika dengan menggunakan antrian, jumlah antrian paling sedikit pada pencarian BFS pada langkah ke ya ini 1 dan 2 ya, yang paling sedikit. Kita cek BFS-nya. Ya, ternyata betul ya. Pada langkah 1 antriannya 1, pada langkah 2 antriannya ada 2. Langkah-langkah selanjutnya antriannya lebih banyak daripada langkah 1 dan langkah 2. Maka betul ya. 1 dan 2. Pertanyaan selanjutnya, pada pencarian dengan depth limited search, maka untuk mencari X, ya, jumlah defaultnya ada berapa? Ya. Kita tahu bahwa ya di depth limited search, DLS, ya, kita lihat ada level. Kalau level limited 2, levelnya 2 berarti dia hanya sampai di level ke 2.
Sedangkan pada soal ini, untuk mencapai X, ada berapa level ya? Level 0, level 1, level 2, dan level 3. Jadi jelas bahwa jawaban ini adalah level 3 ya. Betul ya? Yang berikut, jika pencarian dengan iteratif deepening search, maka untuk mencari jumlah iterasi yang mungkin ada berapa? Oke ya. Kita lihat. Kalau iterasi 1 berarti pada level 1 ya. Ini ya. Iterasi ya. Iterasi 1 ya. Dia akan di sini ya. Iterasi 2 akan pada level 2. Iterasi ketiga ada pada level ke-3 ya. Maka sudah jelas ya. Ini Pak tunjukkan lagi. Nah, depth bound-nya 2 ya. Ini iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2. Maka untuk X berarti dia pohonnya ini iterasi ke depth bound-nya adalah 3. Nomor berikut ya. Dengan contoh di atas pencarian perbandingan pencarian antara iterasi deepening search dan limit search yang paling mungkin dilakukan pada level tentunya pada level ke-3 ya. Karena posisi X itu berada pada level ke-3 ya. Ini sudah menyambung ini soalnya ini. 3 soal ini sudah nyambung. Bahkan soal berikutnya juga sudah nyambung ya. Jadi keempat soal ini sebenarnya saling berkaitan. Dengan contoh di atas pencarian dari AX perbandingan pencarian dengan iterasi deepening search dan limit deepening search. Paling tepat adalah depth bound-nya adalah 3 baru bisa ketemu X. Kira-kira begitu. Oke. Nah, selanjutnya untuk NIM yang ganjil akan mengerjakan DFS, NIM genap akan mengerjakan DFS. Ya. Jadi Pak cek di sini yang benar sekalipun petunjuknya dia salah ya. Harusnya dia mengerjakan DFS tapi malah dia mengerjakan DFS ya. Yaitu kalau tidak salah Swingli ini ya. Ini kan harusnya genap ya. Tapi harusnya mengerjakan DFS. Malah mengerjakan DFS. Nah, jadi tentu nilainya pasti dipotong sekalipun pekerjaannya benar ya. Jadi kita lihat di sini 1 ya. Cek pertama 1 tidak sama dengan 20, maka dia akan melebar mulai dari kiri ya. Kiri 8 tidak sama dengan 20, maka anak dari 8 akan menggantikan 8 dan ditempatkan di belakang antrian ya, kira-kira gitu. 8-nya hilang, 1 masuk ke depan dan di belakangnya ditempatkan anak dari 820 ya. Seterusnya 1 dicek sudah sama dengan 20, maka ditempatkan anak dari 1 ditempatkan di belakang 05 ya, ditempatkan di belakang. Itu cek 2 tidak sama 20, anak dari 2 ditempatkan di belakang 02. Ini sudah bagus, dia sudah membuat warna ya. Sudah mengerti lah. Setelah itu 0 tidak sama 20, maka anak dari 0 ditempatkan di belakang. Ini panahnya yang kurang ke bawah ya. Setelah itu cek 0 yang berikut tidak sama 20, maka anak dari 0 ya, 21 ditempatkan di belakang. Selanjutnya 5 cek 5 tidak sama dengan 20, maka anak dari 5 ditempatkan di belakang, yaitu 2. Selanjutnya 0 ya, 0 tidak sama 20, anak dari 0 tidak ada, maka tidak ada turunan ya, dan hilang. Setelah itu 2 juga tidak ada anaknya, tidak sama 20 maka hilang. Setelah itu 1 juga tidak sama 20 ya, setelah itu 20 sama dengan 20 ya. Maka dia mencapai goal state pada langkah
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kira-kira begitu adik-adik kuis singkat ini. Harapkan adik-adik belajar lagi nanti setelah materi hill climbing, simple hill climbing, ya, dan steepest ascent hill climbing, ya, dipelajari. Nanti kita kuis lagi. Mudah-mudahan adik-adik lebih memahami dan nilainya lebih baik lagi. Oke, demikian pembahasan kuis, ya, kuis hari ini. Selamat siang, salam sehat selalu, ya.